merupakan suatu kekeliruan memahami bahwa semua amal atau hukum detailnya itu kita hanya bisa temukan di dalam kitab-kitab hadis atau di dalam riwayat-riwayat. Apakah sebelum hadis dikumpulkan, orang-orang Islam ketika itu tidak sholat seperti sekarang? एक तूफ़ान है खुदा के कहर का अब जोश पर. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya ingin menyampaikan tentang sumber-sumber rujukan fikih Ahmadiyah, karena insyaallah ta'ala ke depan saya akan berusaha membuat video-video yang berkaitan dengan fikih masail atau masalah-masalah fikih yang diambil tentunya dari fikih Ahmadiyah. Nah, supaya ada fondasi untuk masalah-masalah fikih yang akan disampaikan nantinya, maka saya terlebih dahulu menjelaskan secara ringkas tentang sumber-sumber rujukan fikih Ahmadiyah itu sendiri. Sekarang kita langsung masuk saja pada sumber yang pertama di dalam Jemaat Ahmadiyah di dalam hal berfikih adalah Al-Qur'anul Karim. Ini adalah sumber yang paling sakral di dalam Jemaat Ahmadiyah, dan Jemaat Ahmadiyah meyakini dengan segenap hati bahwa Al-Qur'an adalah syariat yang terakhir, syariat yang paling sempurna yang diturunkan untuk umat manusia. Kemudian Jemaat Ahmadiyah memiliki suatu keyakinan yang teguh bahwa tidak ada satupun ayat ataupun huruf Al-Quran yang mansukh atau yang dihapuskan, baik itu oleh ayat Al-Quran sendiri, oleh hadis, oleh sunnah dan sebagainya. Nah, Al-Quran dari awal diturunkan kepada Rasulullah SAW sampai sekarang dan sampai kapanpun akan seperti itu. Nah, kemudian Al-Quran juga merupakan kitab yang tiada keraguan di dalamnya, dan ini sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal-awal sekali di dalam Al-Quran, di dalam ayat surah Al-Baqarah ayat ketiga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Inilah kitab yang sempurna, tiada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 3. Nah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam pernah bersabda, "Aku berkata dengan sesungguh-sungguhnya bahwa barang siapa yang menolak satu hukum kecil saja dari 700 hukum Al-Quran, maka orang semacam itu telah menutup dengan tangannya sendiri pintu najat atau keselamatan untuknya." Kashtinuh Urdu halaman 24. Di buku Bahtera Nuh berbahasa Urdu halaman 24. Dan ini adalah bukti bahwa Jemaat Ahmadiyah meyakini Al-Quran Karim sebagai sumber utama di dalam memecahkan berbagai masalah. Nah, kemudian sumber kedua, yakni sunnah. Sumber petunjuk kedua yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Al-Quran kepada umat muslim adalah sunnah, yakni amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat disampaikan bahwa kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada dua. Pertama, kewajiban Tuhan kepada makhluknya adalah Dia dengan kehendaknya memberi petunjuk kepada makhluknya melalui firman-firmannya. Dan kemudian kewajiban kedua adalah kewajiban Rasulnya, yaitu menjelaskan firman Tuhan kepada umat manusia dengan cara memperlihatkannya secara amalan kepada mereka supaya mereka mudah untuk memahami firman-firman Tuhan itu. Makanya seperti yang saya sampaikan sebelumnya juga, bahwa Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran berjalan. Ketika Al-Quran diturunkan, Rasulullah SAW langsung mencontohkannya berupa amalan. Nah, Rasulullah SAW itu diutuskan untuk menyebarkan Al-Quran. Begitu pula beliau SAW diutus untuk menegakkan sunnah juga. Nah, jadi sebagaimana Al-Quran memiliki kedudukan yang yakini, yang tiada keraguan di dalamnya, yang tidak bisa diragukan, begitu pula sunnah yang berkesinambungan
dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, tabiin, tabiin, seterusnya sampai kepada kita. Nah, sunnah-sunnah seperti itu berkedudukan juga yakini bahwa sunnah itu dapat kita yakini sepenuhnya bahwa itu adalah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ketika perintah sholat turun, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengamalkan itu sholat. Mengamalkan sholat, memberikan contoh kepada para sahabat ketika itu, kepada umat muslim ketika itu, sehingga umat muslim tahu sholat dikerjakan pada waktu apa saja dan berapa rakaatnya, bacaannya bagaimana dan sebagainya dan sebagainya. Ini Rasulullah SAW contohkan melalui sunnahnya ketika suatu hukum turun. Begitu juga dengan puasa, zakat, haji dan sebagainya. Kemudian kita masuk kepada sumber yang ketiga, yakni hadis. Sebagian kalangan menganggap hadis dan sunnah adalah satu hal yang sama. Nah, perlu disampaikan di sini sunnah dan hadis itu berbeda, sangat jauh berbeda. Sunnah adalah amalan Rasulullah SAW yang mutawatir, yang berkesinambungan dari seperti yang saya sampaikan tadi, dari Rasulullah SAW, sahabat, tabiin, tabiin, kemudian sampai kepada kita. Dan itu berjalan semenjak Al-Quran diturunkan. Jadi begitu Al-Quran turun, sunnah juga langsung diamalkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini juga sudah merupakan sunnah dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa para nabi menyampaikan firman-firmannya kepada orang-orang, kepada makhluknya, lalu menafsirkan firman itu dengan amalannya supaya orang-orang mudah memahami firman itu. Nah, para nabi mengamalkan sendiri firman tersebut dan juga mengajak orang-orang untuk mengamalkannya, dan ini semua dilakukan oleh seluruh nabi seperti itu. Nah, sedangkan hadis adalah sabda-sabda Rasulullah SAW yang dikumpulkan kemudian, dan Rasulullah SAW tidak pernah menuliskan hadis-hadis di hadapan beliau, dan juga tidak pernah memerintahkan di ketika itu untuk menuliskan hadis di hadapan beliau. Nah, kemudian setelah masa-masa sahabah berlalu, barulah Allah Subhanahu Wa Taala menggerakkan hati para tabi'in untuk mengumpulkan hadis-hadis begitu. Dan itu beberapa tahun lamanya, 150 tahun kalau saya nggak salah lamanya setelah masa Rasulullah SAW. Kemudian perlu disampaikan juga di sini bahwa tidak diragukan bahwa sebagian besar orang-orang yang mengumpulkan hadis adalah orang-orang suci, adalah orang-orang yang bertakwa. Mereka meneliti hadis-hadis semampu mereka dan berusaha untuk menghindari hadis-hadis yang maudhu, hadis-hadis yang dusta, atau hadis-hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW padahal Rasulullah SAW tidak pernah mengucapkannya. Nah, namun begitu kita tidak bisa menempatkan posisi hadis ini sebagaimana Quran dan Sunnah yang berstatus yakini atau sangat meyakinkan. Kita hanya bisa menempatkan hadis sebagai dalam status zonni. Artinya masih perlu disaring, masih perlu ditakar sesuai dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah begitu. Namun sangat tidak adil juga kita menolak hadis tanpa sebab dan mengatakan nauzubillah hadis itu lagau, tidak berfaedah, bohong dan seterusnya. Tidak boleh juga seperti itu. Kita harus meneliti juga hadis-hadis yang sampai kepada kita. Padahal sebagaimana yang kita ketahui, proses pengumpulan hadis-hadis itu dilakukan dengan sangat hati-hati, dengan penuh ketelitian, dan ini pengumpulan hadis seperti ini tidak pernah kita jumpai sebelumnya di dalam umat lain sebelumnya. Maka dari itu, untuk menyaring kesahihan sebuah hadis, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, pendiri Jemaat Ahmadiyah, memberikan kita metode yang sangat adil dan autentik. yakni beliau bersabda, jika ada hadis yang ikhtilaf atau bertentangan dengan Al-Quran, maka pertama-tama kita harus berusaha menjauhkan ikhtilafnya, ini perbedaannya. Namun kalau jika betul-betul tidak bisa dicari titik temunya, maka tinggalkanlah hadis semacam itu. Sekalipun hadis itu terdapat dalam kitab hadis sahih, karena keputusan Quran tidak bisa diganggu-gugat. Kemudian beliau bersabda, sebaliknya, jika ada hadis yang tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran dan Sunnah, meskipun kedudukan hadis itu sangat rendah dalam pandangan ulama hadis, maka amalkanlah hadis itu dan utamakanlah dari fikih-fikih buatan manusia. Nah, ini di sini dapat kita pahami, jika ada hadis yang
tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran, bahkan sesuai dengan ayat Al-Quran. Meskipun para ulama hadis mengatakan bahwa hadis itu lemah, begini dan begitu, tidak ada di dalam kitab sahih, kitab-kitab hadis sahih, maka hadis seperti itu layak untuk diamalkan karena dia sesuai dengan Quran dan Al-Sunnah gitu. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di dalam kesahihannya hadis-hadis itu ada dua macam. Yang pertama, hadis-hadis yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, derajat kesahihannya bisa mencapai kepada yakini seperti Quran dan hadis, yakni tidak diragukan. Namun hadis-hadis yang lain, hadis yang kedua adalah hadis-hadis yang tingkat kesahihannya adalah zonni. Jadi untuk menakarnya perlu kita lihat dulu dari Al-Quran dan Sunnah, apakah sesuai atau tidak. Nah, kalau misalnya kita temukan tidak sesuai dengan Al-Quran atau bahkan bertentangan dengan Al-Quran, maka kita harus menolak hadis semacam itu. Nah, sekarang kalau ada yang bertanya, jika hadis-hadis itu tingkatannya hanya zonni, tidak yakini, maka amalan-amalan seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya itu detailnya hanya bisa kita temukan di dalam kitab-kitab hadis atau riwayat-riwayat, apakah semua itu juga zonni? Nah, jawabannya merupakan suatu kekeliruan memahami bahwa semua amal atau hukum detailnya itu kita hanya bisa temukan di dalam kitab-kitab hadis atau di dalam riwayat-riwayat. Padahal kedudukan suatu amalan itu dapat mencapai suatu derajat yang yakini karena adanya silsilah sunnah yang berkesinambungan. Jadi kita tahu tentang amalan-amalan, tentang detailnya suatu amalan, suatu perintah Al-Quran itu dari sunnah. Mulai dari Al-Quran turun, kemudian kepada Nabi yang mengamalkannya, kemudian sahabat juga mengamalkannya, dan sampailah kepada kita. Nah, di situ kita tahunya seperti bacaan solat, seperti gerakan solat, rakaat solat dan sebagainya. Nah, hadis baru dikumpulkan kemudian setelah masa sahabat, ketika masa tabi'in mulai baru hadis dikumpulkan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau memang semua detail-detail tentang sholat, tentang zakat, dan tentang ibadah dan hukum yang lainnya hanya bisa kita temukan di dalam riwayat-riwayat, nah, apakah sebelum hadis dikumpulkan, orang-orang Islam ketika itu tidak sholat seperti sekarang? Apakah orang Islam ketika itu tidak tahu rakaat sholat? Atau apakah ketika itu orang Islam tidak naik haji, tidak zakat, dan tidak puasa? Kan tidak. Nah, ini membuktikan bahwa sebelum ilmu hadis itu ditemukan atau hadis itu dikumpulkan, orang Islam sudah mengamalkan semua ajaran Islam melalui sunnah Rasulullah SAW yang dicontohkan langsung oleh beliau ketika Al-Quranul Karim turun. Taruhlah ilmu hadis itu tidak ada, maka tetap saja semua detail tentang amalan dan kewajiban dalam agama akan dapat ditemukan secara yakini dan dari sunnah yang berkesinambungan itu tadi gitu. Nah, jadi keliru mengatakan bahwa detail-detail amalan ibadah, hukum-hukum Quran itu hanya bisa kita temukan di dalam riwayat-riwayat atau hadis-hadis. Nah, karena hadis-hadis adalah hanya sarana pendukung dan merupakan khadim dari Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana dengan masalah-masalah yang kita tidak jumpai di dalam Al-Quran, Sunnah, dan hadis? Nah, berkenaan dengan ini, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam bersabda, jika suatu masalah tidak ditemukan penjelasannya di dalam hadis, sunnah, dan Quran, maka dalam kondisi seperti ini amalkanlah fikih Hanafi. Karena banyaknya jumlah pengikut firqah ini menjadi dalil akan kehendak Tuhan, memang seperti itu. Jika disebabkan adanya perubahan-perubahan atau perkembangan zaman, fikih Hanafi tidak bisa memberikan fatwa yang tepat, maka dalam kondisi seperti itu para ulama jemaat hendaknya menggunakan ijtihad yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, jangan sampai seperti Maulvi Abdullah Chakralwi yang mengingkari hadis tanpa sebab. Ya, jika menemukan suatu hadis bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkanlah hadis semacam itu. Dari sini kita tahu juga bahwa di dalam umat Islam ini ada dua golongan yang ekstrim, ahli Quran dan ahli hadis. Ahli Quran menganggap bahwa semuanya hanya Quran, tidak ada itu hadis. Hadis itu semua ditolak. Nah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad juga melarang kita untuk seperti itu. Dan juga ada ahli hadis yang mengatakan bahwa Al-Quran itu
ditakar sesuai dengan hadis, kesahihan Al-Quran, ayat Al-Quran ditakar sesuai dengan hadis, atau memaknai Al-Quran sesuai dengan hadis. Nah, ini kan kebalik. Sedangkan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad menawarkan bahwa Al-Quran itu sebagai hakim untuk menakar hadis-hadis, begitu. Nah, kalau ada hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, maka hadislah yang harus kita tolak. Tapi kita tidak boleh tanpa sebab menolak suatu hadis atau mengatakan suatu hadis ini bukan dari Rasulullah SAW tanpa meneliti terlebih dahulu. Nah, sesuai dengan petunjuk ini, maka untuk beristihad dalam masalah-masalah yang timbul di jemaat, didirikanlah sebuah majelis ulama juga di dalam jemaat yang disebut dengan majelis ifta. Nah, majelis ini akan melakukan penelitian, kemudian menyampaikan hasil dari penelitian akan suatu masalah, misalnya kepada hasil penelitian itu disampaikan kepada khalifah waqt atau khalifah yang ada pada saat itu. Nah, kemudian apapun yang menjadi keputusan khalifah, itulah yang menjadi amalan bagi seluruh jemaat Ahmadiyah, begitu. Nah, inilah keuntungan memiliki khalifah rohani yang karenanya ikhtilaf atau perbedaan itu betul-betul menjadi rahmah, sebagaimana di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau di zaman Rasulullah SAW kan kita tahu kalau ada dua sahabat yang berbeda pendapat dalam suatu masalah, maka mereka datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah SAW memutuskan sesuatu, entah itu sesuai dengan yang A atau yang B. Tetapi ketika Rasulullah SAW telah memutuskan sesuatu, maka para sahabat dan umat muslim ketika itu menerima apa yang diputuskan Rasulullah SAW dan mengamalkan apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW, sehingga ini menjadi rahmah. Perbedaan tadi menjadi sebuah rahmah bagi umat muslim ketika itu. Nah, terakhir perlu disampaikan bahwa pendiri Jemaat Ahmadiyah di dalam berfikih itu tidak saklek, tidak kaku. Beliau sangat fleksibel. Beliau tidak begitu mempermasalahkan hal-hal yang furu. Nah, kalau perbedaannya hanya masalah yang furu, beliau cenderung untuk tidak mempermasalahkannya dan menasihati pengikutnya juga untuk tidak mempermasalahkan itu. Bahkan beliau melarang untuk mencap orang-orang yang berbeda dalam masalah fikih dalam hal furu sebagai ahli bid'ah atau sebagai kafir dan sebagainya. Beliau larang untuk itu. Nah, namun untuk keinteran, untuk ke dalam, kita dianjurkan atau diperintahkan oleh beliau untuk memiliki keseragaman di dalam berfikih. Nah, inilah secara ringkas tentang sumber-sumber rujukan fikih Ahmadiyah. Semoga ada manfaatnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan karunia kepada kita untuk membahas masalah-masalah fikih ke depannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.